tadi langsung aja nih Kak, tadi dari merah putih juga udah nanya gitu. Sekarang nih Rini mungkin kita tahunya Rini Wulandari gitu ya. Ya, betul. Nah terus tiba-tiba sekarang IP-nya launching, tapi namanya Rini with double M. Itu kenapa sih kalau boleh ceritain? Oke, sebelum menjawab aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman media yang udah meluangkan waktu untuk datang di rilis seperti aku di Preston ini. Thank you so much. Kenapa namanya jadi Rini? Kalau double M itu sebenarnya udah ada dari aku tahun 2014 setelah rebranding image dari dulu dikenal sebagai Rini Idol dengan M1, terus 2014 ganti jadi Rini Wulandari dengan single terbaru waktu itu Oh Baby. Kenapa diganti Rini? Karena aku pengen journey aku yang baru ini nih dengan nama yang lebih simple, lebih bold juga, dan aku pengen orang mengenal aku seutuhnya aja dengan ya udah Rini gitu. Just Rini. Lebih simple, lebih kuat juga gitu. Kalau orang manggil juga kan nggak ada yang manggil di jalan kayak Hai Rini Wulandari gitu. Nah, pasti kan Hai Rini gitu. Oke, biar mudah diingat juga. Betul, diingat ya teman-teman. Langsung mudah diingat banget gitu ya. Nah, katanya dari nama Rini ini ingin menunjukkan dirinya yang baru dan sudah berkembang. Betul. Boleh ceritain lebih detail nggak tuh barunya tuh gimana dan ya boleh jelasin lebih detail teman-teman media. Barunya tuh dalam artian udah banyak banget perjalanan yang aku alamin gitu di industri musik dari 2007 sampai 2023 gitu. Berarti udah 16 tahun ya. Wow. Udah 16 tahun jadi udah melalui banyak banget naik turun gunung gitu. Udah banyak banget yang aku lewati dan aku perjalanan itu membentuk pribadi aku yang baru, pribadi yang jadi lebih dewasa, pribadi yang jadi lebih bisa melihat segala sesuatu yang datang ke aku tuh dari segala sisi gitu. Kalau dulu mungkin Rini yang masih sangat emosional ya, perfeksionis tapi masih sangat emosional. Kalau sekarang perfeksionis tapi ngelihat juga kayak oke, misalnya sesuatu nggak terjadi sesuai dengan yang aku rencanakan, aku bisa berpikiran kayak oh ya udah, this is for the best gitu. Dan journey yang sekarang ini juga ngebuat aku kayak sebagai ibu yang sudah mempunyai 2 anak, itu pribadinya juga banyak banget yang berubah gitu. Jadi lebih sabar juga, terus jadi lebih bisa tahu gitu, oke, goals aku berkarya itu untuk apa sih, untuk anak-anak aku, buat family ya. Jadi ya itu sih shape kepribadian aku tuh bener-bener shapingnya tuh dari segala sisi gitu, pendewasaannya dari keluarga, dari setelah menikah menjadi seorang istri dan ibu, dari karir juga, dari seleksi alam juga, dalam artian banyak sekali ketemu orang, people come and go, tapi ya harus terus berjalan gitu. Aku mau highlight berarti kali ini sendiri udah berkarya di industri musik 16 tahun. 16 tahun. Saya boleh applause dulu boleh nggak? Wow, keren banget 16 tahun tuh. It's not a short time gitu. Itu benar-benar 16 tahun ini sudah banyak mengalami asam garam kehidupan kayak ya. Iya, udah banyak banget dan banyak juga di tahun-tahun yang sebelumnya tuh udah pengen udahan kali ya gitu. Itu juga banyak. Sempat kepikiran untuk kayak udah kali ya, udah nggak tahu mau bikin apa lagi gitu, atau kayak ya capek ya gitu. Terus yang bikin aku terus berjalan ya anak-anak aku. Aku tuh mau begitu mereka udah gede, begitu mereka udah ngerti tentang dunia gitu, mereka punya seorang ibu yang bisa mereka banggakan. Jadi itu adalah goals aku. Oke, namanya dari itu boleh nggak, kenapa tuh begitu? Karena waktu di switch itu memang sebenarnya dari nama mau kita keep pada saat rilis EP-nya. Ya, cuma kenapa kita keluarin di Lone Wolf duluan? Karena dari Lone Wolf ke EP itu jaraknya cuma 2 minggu, cuma bentar banget. Jadi kita kasih teaser aja gitu dan ini akan berubah namanya nih. Dan sebenarnya nggak ada kayak spesifik kita mau ubah nama gitu, jadi Rini gitu. Enggak sih, kita cuma kasih tahu logo yang baru dan sesimpel itu, dibikin casual banget sih kalau dari nama sekarang gitu. Sebenarnya dan ini official di
Jadi ke launching ya, jual Rini gitu ya, jadi ini officialnya. Kemarin cuma kayak bisa sedikit aja. Oke, nah ternyata nggak cuma brandingan baru di teman media. Rini yang sekarang gitu ya, dengan nama baru, intinya sekarang ambience udah keren banget, lagu-lagunya juga gak kalah keren buat dunia R&B gitu ya. Nah, katanya juga di label baru di Sky Entertainment. Nah, apa sih kalau udah tahu yang bikin kamu tertarik adalah join di Sky Entertainment? Yang bikin aku tertarik visi misi mereka untuk musik dan untuk musisi di Indonesia bagus banget gitu. Mereka pengen bikin ekosistem musik di Indonesia jauh lebih baik, terus menghargai musik-musik dari musisi yang unik-unik gitu, terus yang memang punya kreasi yang out of the box juga. Dan aku suka banget dengan bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar memperhatikan setiap detail dari musisinya, bukan cuma dari oke, ini good looking yuk kita tarik gitu, enggak gitu, tapi dia punya goalsnya apa gitu, mimpinya apa, musiknya kayak gimana, kenapa bikin musik kayak gitu, apa yang ditawarkan dari musik ini. Jadi kita sebelum aku beneran sign sama Sky, kita udah beberapa kali meeting, banyak banget meetingnya, kayak saling tukar informasi gitu ya, saling benar-benar cari tahu satu sama lain kayak gimana, aku sukanya apa, mereka kayak gimana. Dan setelah kita ngobrol, berarti kita punya satu visi misi yang sama. Dan yang paling aku senang adalah aku benar-benar dibebaskan untuk berekspresi dalam bermusik. Itu yang menurut aku label-label yang masih belum banyak label-label yang seperti itu. Masih banyak banget label-label yang meng-create sebuah artis sesuai dengan artisnya gitu, tidak melihat ini apa sih artis ini kayak gimana sih, dia sukanya apa gitu. Tapi kebanyakan udah bawain lagunya aja, nih lagunya bagus nih, masih meledak gitu, masih viral. Nah kalau di sini tuh enggak gitu, aku benar-benar dibebasin sekreatif mungkin untuk bikin lagu gitu. Dan itu yang menurut aku jarang aku dapetin dari label. Makanya aku join. Oke, jadi menarik ya, jadi 16 tahun di industri musik dan rumahnya dipilih Sky Entertainment karena ternyata kamu bisa jadi diri kamu sendiri di sini gitu. Betul, karena aku udah lama banget dari 2014 waktu itu aku indie, terus 2015 aku ada sign sama label sampai 2018. Dari 2018 sampai 2023 tuh aku gak sama label, jadi balik indie lagi. Kemudian di tahun ini join Sky. Oke, dan visi misinya sama. Ada ceritanya nggak sih awalnya kamu bisa join tuh atau ketemuan? Liriknya I'm a father's daughter, he made me a fighter. Jadi papaku ngajarin aku buat mandiri, buat gak pantang nyerah gitu. Papaku udah nggak ada, jadi lagu ini tuh kayak berasa banget di sininya celebrating myself atas achievement yang udah aku capai, pembuktian yang telah aku tunjukkan. Yang dulu mungkin aku ngerasa kayak kayaknya susah banget ya untuk begini, untuk begitu, tapi ternyata aku bisa gitu. Dan ketika aku udah bisa, papa udah nggak ada gitu, jadi kayak ya gitu. Cuma ya gak bisa sedih-sedih terus, harus gerak gitu. Jadi apapun yang kendala di depan aku tuh gak bikin aku jadi down. Aku tetap bangkit untuk meraih mimpi-mimpiku gitu. Dan lagu Triumphant ini lagu untuk merayakan segala pencapaian, segala kesuksesan yang telah aku alami, yang aku dapatkan. Oke, very personal ya, very personal ya. Cerita sendiri gitu, cerita sendiri. Dan kayak kalau dengerin itu bisa bergetar hati tuh, gitu kayak aduh, kalau bisa semangatin banget loh kalau kita dengerin ya. Iya, gitu kayak kalau misalnya lagi down dengan lagu itu bikin ya, ayo kita semangat gitu ya. Oke, nah tadi kan itu salah satu lagu barunya, tapi kalau boleh diceritain gitu sebenarnya EP-nya sendiri nih, Nesem ini tuh sebenarnya apa sih? Nesem ini sebenarnya cerita dari sambungan perjalanan karir aku dari yang album aku sebelumnya yang judulnya Skins. Jadi sambungannya gitu. Kalau di sini tuh aku menceritakan aku sebagai wanita yang sudah menemukan keseimbangan antara aku sebagai individu, aku sebagai seorang ibu, dan seorang wanita juga
yang ternyata bisa melakukan segala halnya dan sudah mendapatkan keseimbangan atas segala yang aku lakukan gitu, dari mulai sebagai ibu juga sebagai musisi juga bisa gitu, sebagai istri juga gitu. Dan di EP Crescent ini menceritakan tentang seorang wanita yang strong juga, yang powerful dan powerful, dan memang dibalut dengan musiknya elektronik itu biar nggak terkesan kayaknya berat banget ya, masih ada having fun-nya lah gitu. Dan lagu ini kayak merayakan pencapaian dan kesuksesan aku sih, jadi ini adalah step pertama dari journey aku yang baru, aku ngerasanya gitu. Jadi celebrate yourself, independent, balance di kehidupannya. Anak dua tapi masih begini bentuknya ya kan, masih bisa berkarya dan dengan lagu sebagus-bagus ini kayak step pertama dari journey yang baru, dalam artian kan sekarang udah sama Sky Entertainment, jadi otomatis kan journey aku yang baru ini akan terus sama dengan Sky. Nah, ini adalah pembukaannya gitu. Kita sangat looking forward to another journey bareng-bareng gitu. Untuk langkah yang lebih jauh, langkah yang lebih seru lagi. Sprint. Oke, maraton kali ya. Sprint tapi maraton jangan bentar doang nih. Yes. Harus lama. Jangan sampai anak-anak udah gede. Amin. Oke, nah tapi dengar-dengar nih katanya diproduksinya sama suami sendiri. Walaupun sebenarnya mungkin ini bukan kali pertama ini diproduksi sama Javin gitu ya. Tapi gimana, sulit nggak sebenarnya punya karya yang satu ini? Ini kan karya personal dengan langkah yang baru, ini independent banget. Ada kesulitan nggak sih waktu create this EP with your husband? Enggak. Karena isi ya, iya, kita udah coba sekarang enggak. Karena kita udah bikin lagu bareng udah lama banget ya. Udah berapa ya? Kita aja udah kerja bareng dari 2015, udah 8 tahun kerja bareng. Kita tinggal bareng udah 6 tahun. Tinggal bareng ya, kayak jadi kayak udah kita nikah udah 6 tahun, yang ketemu setiap hari, udah tahu maunya gimana. Dan bikin lagunya untuk yang EP ini agak unik emang. Jadi lagu-lagu ini tuh aku bikin di saat aku seminggu mau lahiran. Hamil kemarin, jadi seminggu mau lahiran aku udah insomnia 2 minggu. Seminggu yang terakhir aku udah mati gaya gitu, kayak aduh lama banget yang melahirkannya gitu, kayak udah gak sabar banget, gak bisa tidur kan, kayak serba salah. Akhirnya aku ngajarin Javin, kita ke studio yuk jam 10 malam tuh. Jam 10 malam? Iya, anak aku udah tidur, karena aku udah seminggu tidurnya jam 3 subuh terus gitu. Anak aku udah tidur jam 10, aku bilang kita ke studio yuk. Aku sih nggak tahu mau bikin apaan, tapi ya coba jamming aja, siapa tahu ada sesuatu. Ya udah, akhirnya kita di hari itu bikin switch. Akhirnya kita bikin switch, terus yang lain-lain menyusul di seminggu itu. Kita sambil jalan aja sambil bikin yang udah kayak ada ya 50% lah gitu. Setelah melahirkan dilanjut lagi. Rezeki anak kalau kata orang tua ya. Iya, anaknya benar-benar bawa ide-ide inspirasi. Tapi iya, waktu album aku yang sebelumnya yang Skits juga inspirasinya anak aku yang pertama. Satu album itu aku bikinnya lagi pas menyusui lagu-lagunya. Jadi kayak begadang, anak yang pertama tuh begadang banget, jadi bikinnya pas lagi begadang. Kalau yang ini bikinnya lagi hamil dan nggak bisa tidur, ternyata udah tidur guys, malah jadi sebuah EP gitu ya. Gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa anak-anak aku itu inspirasi aku, karena memang dari anak-anak aku gitu. Untuk dari mereka dan untuk mereka. Wow, pulang lagi boleh buat ini. Wow, sangat inspiring dari family, terus anak-anaknya juga, gitu, suami juga, gitu ya. Nah, tapi dengar-dengar juga ternyata ini bawa pesan woman empowerment gitu ya, bawa pesan bahwa semua perempuan tuh bisa jadi diri, bener nggak sih? Dan apa sih yang pengen kamu sampaikan sebetulnya? Woman empowerment di album ini sebenarnya aku menceritakan dari sisi seorang wanita yang harus tahu value-nya dia. Kita sebagai wanita harus tahu self worth-nya kita itu segimana gitu, sehingga kita nggak bisa dilakukan seenaknya sama orang lain, sama cowok gitu. Self-love banget. Iya, kayak di lagu-lagu ini kan aku kemasnya memang dalam bentuk cinta-cintaan ya, yang paling mudah bahasa yang diterima sama orang-orang. Lirik-liriknya itu benar-benar nunjukin cewek punya power gitu. Kita cewek itu bisa memilih kok.
Jadi cewek tuh nggak yang disuruh aja, lo tuh harus ini, lo harus ini, enggak. Gue punya power untuk I can choose whatever I want gitu. Dan di sini woman empowerment yang pengen aku tunjukin adalah know your value, tahu lo tuh harus bisa milih yang lo mau tuh apa, dan harus bisa mematahkan stigma orang-orang yang bilang udahlah ntar aja lah karirnya masih muda, mendingan gak usah nikah dulu, karir dulu gitu, ntar aja nikahnya gitu. Kalau udah punya nikah, udah punya anak, susah kan karirnya. Ya stigma itu tuh harus dipatahkan. Karena gue bisa dan bukan gue doang yang kayak ini, banyak banget posisi wanita yang udah nikah, udah punya anak tetap masih bisa berkarya. Justru malah nggak bisa lebih shining lagi. Betul. Jadi ya woman empowerment yang aku bawa di Crescent ini adalah itu 3 poin tadi.